Sambutan-sambutan. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pastor Robin Hall yang akan dipersiapkan melalui video. Yang kedua dari Pastor Froley Hall, dan ketiga dari Pastor Steve Park. Shalom, my name's Robin Horn, the pastor of Southside Vineyard Christian Fellowship. First of all, congratulations to the Reverend Dr. Iwan Tanka on your appointment as head of the Anolta Theological College. I understand today is the confirmation of the ceremony of the academic staff. I just want to share very briefly and remind us what leadership is all about and what's really important and essential. Mark 1:17. I want to read a verse, and it says this. Jesus said, "Come follow me," Jesus said, "and I'll make you fishers of men." When we all signed up for this and gave our lives to Christ, we did that because we heard Jesus' command, "Come follow me." And today you're here because you responded to his call to follow him. The Christian life is just basically following Jesus. And we all move forward in the Christian life just by following him, and that never changes. And so I just want to encourage you, come, follow me, and everything that he asks you to do, and to be his disciple. Remember, everything comes out of intimacy with Jesus. And when Jesus said, "Come, follow me," in those days, the rabbi was the one that asked the disciples. We don't choose him, he chose us. Jesus said that himself. "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear much fruit." And he calls us to go and bear much fruit. In other words, we are to be discipled, and then we are to go and make disciples. And Jesus had 3 very simple steps if you look at the Gospels. Number 1, he says, "Come and be with me." He called his disciples to be with him. Secondly, that we're meant to become like him. And secondly, we're meant to do what he did. And that's what discipleship is all about. That's what it means to follow Jesus. And so I've encouraged you to remember that it's not about numbers. Jesus dismissed the crowds continuing in the Gospels because his aim and his desire was to invest in just the 12. And it's the same with our lives as leaders, that we're called to. The best leaders are those who follow. That's a good definition of leadership. We want to talk about leading, and it's true we do lead, but it all comes out we are really, really good followers. Follow Christ because he is our leader, and we follow him, and out of that we begin to produce disciples and good fruit that will last. Thank you. Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para hadirin yang terhormat, perwakilan pihak Kementerian Agama, perwakilan Kementerian Pendidikan, perwakilan Yayasan dan Pembina Sekolah Tinggi Teologi Inalta, dan para sivitas akademika yang hadir pada persidangan ini. Saya haturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, mengucapkan banyak selamat kepada Reverend Dr. Jamie Iwan Tanka atas pengangkatannya sebagai Ketua baru STT Inalta periode 2025 sampai 2030. Perkenalkan, nama saya Froley Leleng Botohorn, asli Indonesia, lahir di Tomohon, Minahasa, Sulawesi Utara. Sudah 41 tahun saya melayani di Selandia Baru. Pada kesempatan ini, saya ingin membacakan 2 ayat landasan saja, terutama bagi staf akademika inti STT Inalta, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Yang pertama adalah 2 Timotius 2 ayat 2, prinsip multiplikasi, yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada
anak rohaninya Timotius. Begini firman Tuhan. Apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang kedua, Yohanes 16 ayat 33b, ucapan Tuhan Yesus dalam mempersiapkan para muridnya menghadapi dunia. Mereka ditugaskan untuk menginjil dan memuridkan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Singkat saja pesan saya bagi STT Inalta mulai dari titik ini untuk melangkah ke depan, yaitu raise up leaders who are soft-hearted, tough intellect, tough-minded, courageous in heart, and who love Jesus. Didiklah pemimpin-pemimpin yang lembut hati, berpikiran tegar, intelek yang kuat, hati yang berani, dan mengasihi Tuhan Yesus. Dengan kata lain, pemimpin-pemimpin yang berkualitas tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Amin. Greetings in the name of Jesus Christ. I want to congratulate my good friend, Pastor Ewan. I've known Pastor Ewan for quite a few years, and he's always been a blessing. And one of the things I love about Pastor Ewan, he lives by the Word of God. He lives what he preaches. He lives what he teaches. And he has a heart to share Jesus with other people. He travels to different places to share Jesus. He shares Jesus in our community. And he has preached in my church before a couple times. We just thank God for Pastor Ewan, and we congratulate him on his ordination and his position here at the Bible school. And I feel you'll be blessed to have him there. And may God continue to bless you, Pastor Ewan, and your family, and your congregation, and those at this Bible school. And may God just continue to bless you, show you favor, and prosper you in the name of Jesus Christ. Oh, we both are also graduates from Teen Challenge, and a program with David Wilkerson. He's graduated from there, and I graduated from there, which is a discipleship program. So we share a strong brotherhood in that also. So anyhow, God bless you, Pastor Ewan. Congratulations, Pastor Ewan, and your family. Amen. Ya, beliau ini adalah salah satu yang melayani di jalanan, narkotik dan gangster-gangster, dan dia salah satu yang bertobat pada waktu pelayanan di pembunuhan Steve Park. Dia teman dan dia bersyukur dia boleh barangkali nanti satu waktu dekat dia akan bergabung dan dia mau menjadi salah satu dosen di Inalta. Puji Tuhan. Teen Challenge itu pendirinya ada David Wilkerson. Semua pasti tahu itu. Kalau buku itu dulu The Swiss and the Crossblade, artinya pisau dan salib. Dulu kan ada film itu. Ya, terima kasih. Hanya sekedar informasi. Kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari PPTN, Profesor Dr. Hoga Saragi. Ya, kami dari PPTN, Perkumpulan Profesor Teologi Nusantara, mengucapkan selamat kepada Dr. Iwan Tangka yang sudah menjadi Ketua Rektor STT Inalta. Selamat Pak. Dan beserta jajarannya, serta juga selamat kepada dosen dan staf yang sudah dilakukan sidang pengukuhan staf rektorat dan dosen STT Inalta.
saat ini saya mengucapkan dari PPTN itu adalah Perkumpulan Profesor Teologi Nusantara. Jadi saya ketua umumnya dan STT Inalta sudah sebagai anggota daripada PPTN. Kita berikan tepuk tangan. Jadi biarlah nanti teman-teman yang sudah lulus S1 melanjutkan S2, melanjutkan S3, dan dosen-dosen juga yang sudah mempunyai jenjang jabatan akademik, asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai kepada nanti kita akan kawal ya sampai kepada profesor dan guru besar. Sebagai info bahwa hari ini kita sudah juga ya mempunyai sebuah visi dan misi ya apa yang mau kita lakukan Perkumpulan Profesor Teologi Nusantara ini. Jadi sebenarnya latar belakangnya adalah banyak STT-STT, banyak dosen-dosen itu memang kami melihat ya secara jumlah kuantitatif maupun kualitatif yang memang kurang ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa jadikanlah semua bangsa muridku ya. Jadi terus terang aja kalau saya cerita kondisi sekarang jumlah profesor muslim ya. Kalau Kristen ini masih sedikit. Kalau muslim itu ada profesornya jumlahnya 800 sampai 1000 orang. Itu di SK-kan oleh Kementerian Agama dan masih muda-muda. Sedangkan jumlah profesor Kristen yang di SK-kan oleh Kementerian Agama itu masih 8 sampai 10 orang. Ya, jadi 11, 12 kemarin 13 ya. Itu sahabat saya yang langsung telepon Dirjen Pendis Pendidikan Islam Profesor Ali Ramdhani ya. Kemudian juga saya follow up dia sekarang sebagai Sekjen Agama Islam Kementerian RI ya untuk menolong saudara-saudara kita untuk menjadi profesor ya. Jadi terus terang aja secara statistik jumlah kita ini sedikit ya. Jadi jumlah kita itu hanya 8 sampai 10. Ya 11, 12, 13 enggak sampai. Ya, 13 lah. Kemarin Covid juga banyak profesor Kristen yang meninggal. Ya, pada saat era Covid itu. Tapi sekarang muncul lagi nih, ya. Jadi terus terang aja jumlah profesor seberang ya atau saudara kita muslim itu adalah 800 sampai 1000 yang di-SK-kan oleh Kementerian Agama. Sedangkan itu juga muda-muda ya. Iya, sedangkan kita yang ini yang SK Menteri Agama Profesor Guru Besar dari Kementerian Agama, jumlah Kristen itu profesornya hanya 8 sampai 10 ya, dan itu udah orang tua semua ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya karena untuk izin S3 itu harus ada 2 profesor ya. Saya juga ada di Persatuan Guru Besar Indonesia. STT itu pada minta juga untuk izin S3 itu butuh 2 profesor. Nah, itu juga bisa profesor yang sudah emeritus ya. Nah, oleh sebab itu saya sedang terus ya mencari lagi siapa yang memang dia itu di SK-kan dari Dirjen Kementerian Pendidikan Tinggi atau Dikti ya mau menolong STT-STT ya, karena banyak STT-STT yang S3-nya sekarang tutup ya. Kenapa tutup? Karena tidak ada profesornya ya, karena jumlah profesor kita sedikit. Begitu ya mungkin ya. Saya terima kasih Bapak Pendeta Iwan Tangka dan Ibu Susan ini adalah gembala saya dulu ya. Saya masih SMA dulu. Kalau Pak Iwan khotbah saya sangat bangga ya, dulu di Sunterjaya di Depkes ya, rumah saya itu di situ. Jadi saya jemaatnya Bapak Iwan Tangka dan Ibu Gembala, Ibu Susan, ini adalah pendeta saya, gembala saya ya. Nah, sekarang saya udah profesor ini. Iya, seharusnya Bapak udah lebih dari profesor ini sama Ibu ya. Karena kami sama-sama bekerja di UPH, di Teacher College ya. Jadi sangat bangga sekali saya diajak di sini, apalagi saya juga membawa PPTN, Perkumpulan Profesor Teologi Nusantara. Nah, jadi kami akan ya dari STT Inalta mungkin nanti ada beberapa orang akan kami kawal, Pak. Ya, karena visi misi kami akan menghasilkan 100 profesor guru besar, 1000 lektor kepala, 10.000 lektor jenjang jabatan akademiknya, dosen itu, dan 10.000 asisten ahli. Iya, kami sedang terus menyusun strategi bersama Ibu Jen, Dirjen Bimas Kristen, bersama STT lain untuk menggolkan visi misi ini. Dan kami sudah membahas sampai ke Komisi 8, ketua umumnya, ya, sampai ke PKB juga. Hadir juga ya teman-teman di sini. Ya yang muda-muda nih, ya sahabat-sahabat saya semua. Jadi waktu di Komisi 8 itu kami sampaikan kepada Pak Ketua, ya bahkan Komisi 8 loh, jumlah kami udah banyak loh Prof, sampai 1000-an. Kok kalian masih 10, angka satuan, bahkan puluhan, meninggal jadi satuan lagi? Ya, nggak sampai 10 Pak, profesor kita ini. 11, 12 nanti ada lagi yang meninggal karena udah orang tua semua. Covid juga banyak itu, ya. Padahal mereka kami udah ribuan. Oke, kalau begitu harus dari orang Kristen, Buddha, Hindu. Yang Kristen inilah dulu profesornya harus 100 profesor. Itu kata Ketua Komisi 8, Pak. Ya, jadi kami sedang perjuangkan. Nah, bagi teman-teman dosen yang di Inalta silakan urus jenjang jabatannya, jafungnya, ya. Nanti kita kawal Pak Iwan. Apalagi saya yakin Pak Iwan ini orang benar, ya.
Nah, ini orang percaya ya, jadi semuanya pasti beres ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kami menghimbau bahwa selama saya dosen di sekuler, saya dosen Universitas Bakri, yang saya lihat adalah bagaimana itu dosen harus melekat pada negara. Ya, pendidik itu harus melekat pada negara sehingga mendapatkan pengakuan daripada SK Kementerian Agama. Ya. Nah, itu aja yang dikejar, Pak. Jadi selama kita dosen jangan kita ngapa-ngapain. Yang kita urus itu adalah jenjang jabatan akademik. Ya, kita masuk ke dosen, di SK-kan, ya, kemudian oleh yayasan diangkat sebagai dosen, urus, Pak, asisten ahli. Ya, angkanya itu 100. Ya, urus lagi lektor, ya, urus lagi lektor kepala, urus lagi guru besar profesor sampai angka 850. Begitu Bapak Ibu di SK-kan oleh negara, itu duit mengalir, Pak. Saya terus terang aja, sampai saat ini saya setiap bulan dapat 20 juta dari negara. Tunjangan guru besar. Ya, karena profesor, Pak. Ya, tapi saya lihat di Menteri Agama, ya, berapalah 20 juta kali 10 orang, Pak. Sedangkan sana ribuan orang kali 20 juta itu berapa? Ya. Iya. Negara itu banyak uangnya, Pak. Tapi kalau mau mengalirkan skemanya tuh ada, Pak. Kalau kita tidak ada punya jenjang jabatan profesor, ya nggak bisa, Pak. Ya, jadi saya terus terang aja, sebagai dosen itu nggak ada itu, Pak, uangnya, betul. Iya, tapi kalau kita urus S1 kita, S2 kita, S3 kita urus asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Ini terus terang, Pak, kami sejahtera, Pak. Iya, karena ada terus tiap bulan dari negara 20. Ya, bahkan kalau nanti saya 1040 itu bisa lagi 30, 40. Ya, apalagi sekarang asisten ahli saya dengar akan dikasih oleh negara, Prabowo akan naikkan gaji dosen. Ya, itu sekitar 8 juta per bulan. Ya, asisten ahli. Lektor itu kalau nggak salah 15. Lektor kepala itu 20, profesor bisa 40 sebulan, Pak. Ya, jadi jangan berkecil hati sebagai dosen STT Inalta. Masih ada harapan, masih ada tunjangan guru besar, tunjangan jabatan akademik. Ya. Kita nggak harus mengharapkan dari sekolahnya, Pak, universitasnya, kita harapkan dari negara. Ya, karena negara Jerman aja, siapa yang menyekolahkan anak-anak bangsa? Jerman. Siapa yang menyekolahkan anak-anak Indonesia? Indonesia, Pak. LPPD itu berapa triliun uang di situ beku, Pak. Itu aja bunganya untuk menyekolahkan S2, S3 di Indonesia. Tapi tidak ada satupun dosen-dosen STT itu mengajukan. Padahal itu uangnya banyak, Pak. Ya, iya, Pak, saya nggak bohong. Kalau uang pendidikan itu banyak, Pak. Ya, apa kata Nelson Mandela terakhir? Bagaimana kamu bisa meningkatkan sebuah bangsa? Apa senjatanya? What the weapon? Pendidikan. Ya, jadi makanya investasi pendidikan itu kalau tidak salah dari anggaran itu adalah 20% APBN. Ya, Pak, ya. Jadi bagi saya, kerinduan saya kalau bisa STT Inalta ya bagian daripada 100 profesor. Ya, 1000 lektor kepala, 10.000 lektor dan 10.000 asisten ahli. Ya, Pak, ya. Karena saya dulu juga waktu saya ikut dosen terbaik, saya ditanya, "Kenapa kamu jadi dosen? Buat apa kamu jadi dosen? Emang kamu dosen apa?" Akhirnya dari dalam hati saya sebagai profesor harus menghasilkan 10 profesor baru, 100 dokter baru, 1000 S2 baru, dan 10.000 S1 baru. Ya, Pak, ya. Makanya saya masuk di Inalta itu mudah-mudahan bisa menghasilkan 10 profesor dari Inalta, ya, 100 dokter dari Inalta, 1000 S2 magister dari Inalta lulus, dan 10.000 S1 dari Inalta saya bisa hasilkan, Pak. Karena saya sudah selesai dengan sekuler saya. Tapi rohani yang harus kita kembangkan, ya, Pak, ya. Nih, Bapak ahli cyber nih, ya. Saya beberapa kali diundang juga di Kominfo, BSSN, ya, di berbagai ini. Dan saya sekarang sudah melamar sebagai anggota Dewan Pers, ya. Dan juga saya sebelumnya itu adalah calon dirjen. Tapi saya nggak masuk, ya, yang masuk Ibu Jen. Ya, saya juga mempunyai mimpi, harus saya menjadi seorang staf ahli, menteri. Karena kalau udah profesor mau apa lagi, Pak? Ya, seperti nanti juga nih dari Inalta jadi profesor, udah doktor, gelarnya udah banyak, mau ngapain, Pak? Pasti kita harus ke negara. Ya, adil, benar, sejahtera, itu, Pak. Nilai-nilai Kristen itu, Pak. Kalau kita banyak uang itu untuk mengasihi manusia. Betul, Pak, ya? Kalau yang lain, Pak, perang, beli senjata, beli bom. Iya, Pak, kalau kita anak Tuhan, kasihilah sesamamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya, Pak, jadi uangnya itu benar. Ya, usahakan, Pak, doakan anak Tuhan itu maju terus. Ya, saya berdoa dari Inalta, banyak juga nanti di pemerintahan. Ya, ini saya akan berdoa untuk Tuhan, nubuatkan di tempat ini Tuhan. Ya, jadi menteri, jadi staf ahli, jadi dirjen, jadi asisten ahli, jadi lektor kepala, guru besar, profesor dari Inalta Tuhan, dalam nama Yesus. Demikianlah dari saya, karena saya juga dulu dari universitas yang tidak punya nama, Pak. Tapi buktinya saya bisa jadi profesor. Ya, saya ini, Pak, kalau Bapak tahu, saya ini seorang tukang cuci AC, Pak. Iya, seorang tukang cuci AC bisa jadi profesor. Saya ini tukang perbaikin handphone, Pak, tapi jadi profesor. Saya ini tukang perbaiki listrik, televisi, radio, rice cooker, setrika, kulkas, saya perbaiki, Pak.
tapi bisa jadi profesor. Ya, apalagi bapak-bapak yang di bidang akademis. Pasti bisa lah, Pak. Ya, saya ini praktisi, Pak, tukang servis. Ya. Jadi kalau saya panggil itu di rumah AC saya dicuci, Pak. Mas, saya bilang, "Ada apa, Pak?" "Kamu tahu nggak, saya dulu tukang cuci AC." "Ah, masa Bapak tukang cuci AC?" Padahal di depan rumah Bapak tulis Profesor Dr. Hoga. "Iya, saya tukang cuci AC." Saya kasih tahu, lihat. "Oh iya, Pak. Berarti Pak, saya juga tukang cuci AC, bisa jadi profesor, Pak." Bisa. Iya, halo. Iya. Ayo, Pak, besar hati, Pak. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, Bapak bisa jadi profesor. Bapak tahu saya jadi profesor umur berapa? Umur 40 tahun. Puji Tuhan Yesus. Ya, 40 tahun yang lalu saya profesor, Pak. Sekarang umur saya 48 ya. Udah 8 tahun berjalan saya jadi profesor. Saya lamar Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Saya lamar Dewan Pengawas TPRI. Saya lamar Komisi HAM, Hak Asasi Manusia. Saya lamar Pemberdayaan Perempuan, Hak Asasi. Saya lamar semua, Pak. Terakhir saya lamar Dirjen Bimas, nggak masuk juga. Udah profesor. Ya, saya juga berdoa buat tempat ini, dosen-dosen Inalta ikut Lemhanas. Saya PPSA 22, Pak. Ya. Bahkan saya kemarin sudah dipercayakan untuk Ketua Bidang Sosialisasi dan Kerjasama Antar Lembaga Lemhanas. Ya, Pak ya. Jadi sudah banyak orang saya masukkan untuk masuk Lemhanas. Ya. Jadi demikian dari saya. Mungkin Pak Iwan Tangka, agenda kita kedua, kita masuk Lemhanas, Pak. Ya, nanti ada 6 bulan sampai 8 bulan. Ya, siap. Ya, saya 6 bulan, Pak, di Monas itu di Lemhanas. Ya. Jadi 60 orang bintang 1 semua, jenderal, dan 20 orang itu adalah tokoh masyarakat. Ya, karena di negara ini, Pak, kalau Bapak nggak masuk Lemhanas, nggak bisa jadi menteri, nggak bisa jadi dirjen, nggak bisa jadi anggota dewan. Ya, harus Lemhanas, Pak. STT Inalta harus dimasukkan. Ya, iya, dalam rapat kerjanya itu harus masuk Lemhanas, masuk Perhubi, masuk PPTN. Ya, Persatuan Guru Besar Indonesia. Ya, Pak ya. Jadi inilah yang saya sampaikan. Kemarin terakhir PPTN sudah menghasilkan profesor, yaitu Bapak dari STT Real Batam. Ya, yaitu Bapak Irwan Wijaja, sudah profesor itu, Pak. Itu dari PPTN kami mengurusnya, Pak. Ya, saya langsung telepon dan WA Dirjen Pendis. Ya, Bapak Profesor Ali Ramdhani. Oke, mungkin karena waktu, Pak ya, mohon maaf kalau saya mau cerita panjang masih bisa, Pak, tentang profesor, tentang dirjen, tentang semua ya, tapi karena waktu, Lemhanas dan sebagainya nanti ada waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Baik. Memang profesor itu memang ngomongnya nggak cukup untuk semenit. Baik. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan kata sambutan buat STT Inalta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terhormat, untuk STT Inalta, saya beberapa hari yang lalu diberi kesempatan untuk berbicara di STT Berita Hidup. 2 jam kami, dan saya berbicara kepada pengurus STT Berita Hidup di Solo. Dan dari pembicaraan kami, saya khususnya, bahwa mereka akan menjalin kerjasama dengan STT Inalta, dan dalam waktu dekat draft MOU itu akan saya minta. Karena STT Berita Hidup sudah terakreditasi dan ada banyak dokter yang lulusan sana yang telah menjadi, bahkan salah satu di antara mereka itu ada yang menjadi asesor. Jadi dari pembicaraan saya dan STT Berita Hidup telah berjalan, dan ingin saya sampaikan kepada STT Inalta peluang untuk bekerja sama antar STT. Biarlah ini semua akan terjadi dan berlangsung dengan baik. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kemenak, Bapak Dr. Salman Pamantung PhD, atau yang mewakili. Shalom. Yang kami hormati Bapak Ketua STT Inalta, Bapak Pendeta Dr. Jimmy Wantangka. Yang kami hormati Yayasan Inalta. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta juga para hamba Tuhan yang pada hadir pada siang hari yang indah ini. Izinkan saya mewakili Dirjen Bimas Kristen. Mohon maaf Bapak Dr. Salman tidak bisa hadir karena beliau tadi via telepon secara mendadak. Mohon maaf dia tidak bisa hadir karena ada mendadak di Kementerian Agama, makanya diwakilkan oleh saya, Pendeta Taripar Holong Tambunan dari Penyuluh Agama Kristen DKI Jakarta, dan juga dosen STT Inalta. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, para pengurus yang sudah dilantik, baik Wakil Ketua 1, 2, 3 beserta jajarannya dan juga staf. Selamat bekerja kita, selamat melayani di ladangnya Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa STT Inalta ini harus tetap memiliki akreditasi
ya tadi disampaikan oleh kepada saya secara pribadi melalui Bapak Dr. Salman, tetap memiliki akreditasi majukan dalam perguruan tinggi di khususnya di dalam pendidikan, baik juga kemahasiswaan dan juga beserta para dosen, meningkatkan seluruh jabatan fungsional. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Hoga, yang pertama itu dari asisten ahli, terus jadi lektor, dan juga sampai ke jenjang kepala atau disebut juga profesor. Itu yang kedua yang bisa disampaikan. Yang ketiga, yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Salman, tetap kita sama-sama membangun dari STT Inalta. Artinya apa? Para alumni STT Inalta memberikan informasi kepada setiap para hamba Tuhan dan juga majelis supaya membantu program-program yang ada di STT Inalta. Ya, saya berharap itu tadi yang disampaikan, membantu setiap mencari mahasiswa supaya STT ini terus semakin hari semakin maju. Yang terakhir, Bapak Ibu, beliau juga menyampaikan tetap sinergi antara Kementerian Agama dengan STT Inalta memberikan informasi perkembangan baik di dalam bidang studi dan juga tetap laporan kepada Bimas Kristen dan juga Dikti, BAM PT dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mengucapkan selamat kepada Ketua STT Inalta, selamat, dan juga beserta jajaran, Wakil Ketua dan juga staf, termasuk saya juga di situ ya. Tetap kita semangat untuk membangun STT Inalta. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang asesor. Kepada Bapak Dr. Danikia, kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya bisa ada di sini, dan saya juga bersyukur saya bisa bertemu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang bagi saya sangat punya pengaruh dalam hidup saya. Dulu saya masih kuliah di STT Setia dan saya bertemu dengan hamba-hambanya itu, dan hari ini saya bertemu kembali dengan suasana yang berbeda, dengan sesuatu yang baru. Ada Pak Jonathan, tadi ada salam dari istri saya mau datang bersama-sama, cuman karena anak saya ada sedikit demam, mungkin dia pulang syutingnya sampai jam berapa, jadi saya maklumi itu, jadi istri saya harus datang tapi nggak jadi. Terus kemudian istri katakan bahwa kalau ketemu Pak Jonathan salam ya, udah lama nggak pernah ketemu. Ya saya bilang pasti. Jadi tadi saya datang, saya lihat, saya bersyukur, terima kasih. Ayo ketemu Pak Pendeta Sudarman, itu juga yang dulu saya juga belajar bagaimana sih mendapat informasi tentang pendidikan dan segala macam, dan akhirnya saya bisa tahu semua itu. Ya, jadi saya berterima kasih karena hari ini saya di sini. Juga saya terkesan dengan doa yang tadi disampaikan oleh hambanya yang luar biasa. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan semuanya, saya mau sampaikan bahwa nama saya Armando Danikia. Saya dosen tetap di program Doktor Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia. Tadi sebut saya sebagai asesor, saya jadi malu karena sebenarnya itu tidak perlu disebutkan. Saya dengan Pak Iwan Tangka itu selalu bertemu, dan Pak Iwan pernah bertukar pikiran dengan saya tentang Inalta. Jadi memang saya pernah mendengar sekolah ini, tapi tidak terlalu dengar sampai sekarang, tapi kayaknya ada bangkit ya. Jadi pada waktu saya di sini saya berdoa sebelum tadi saya datang, karena pagi-pagi saya harus ngajar di kedokteran, terus pagi ini saya harus mengikuti ujian karena kampus saya di ini, kantor saya di UKI di depan Cipto Mangunkusumo. Itu bukan program S2, S3 di sini, S1 di Cawang. Jadi kami ada ujian komprehensif, ada ujian program dokter untuk ujian tertutup, bahkan akan terbuka. Jadi saya terlibat dengan beberapa ujian yang karena menurut aturan pemerintah yang kasih ujian di situ adalah dosen yang berstatus jabatan fungsional itu lektor kepala. Saya juga lagi berusaha untuk sedang menuju ke guru besar. Saya tadi yang disampaikan oleh profesor yang sangat luar biasa di depan tadi itu memang benar. Profesor kita tuh terlalu sangat sedikit. Saya lagi berdoa supaya Tuhan tolong supaya saya mau mencapai Profesor Doktor Pendidikan Agama Kristen. Ya, Profesor Pak. Jadi ini UKI lagi terus menghitung nilai saya supaya bisa mencapai kumnya. Jadi saya cuma bisa berdoa supaya Tuhan tolong. Kalau Bapak Ibu bisa menolong saya berdoa. Soalnya itu doa dan perjuangan harus mencapai profesor itu sangat gila-gilaan punya ya. Ini versinya universitas, bukan versinya STT. Kalau Kemenak saya pikir paling gampang gitu. Tapi universitas itu melewati proses-proses yang sangat mengerikan. Jadi contohnya baru-baru yang naik lektor kepala aja cuma 2 orang ya dari program pasca sarjana. Jadi melewati itu ya saya berdoa Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik. Karena ada proses dan mekanisme yang sangat luar biasa. Kalau saya sebagai asesor, itu juga anugerah Tuhan. Karena pada waktu itu saya mencoba untuk melamar. Karena di UKI itu kadang-kadang ya
orang berpikir gini, sekolah STT itu sekolah ruko-ruko. Itu yang saya paling tidak suka demikian. Saya mau tunjukin bahwa kami juga punya kualitas. Cuman karena seharusnya Kemenak punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada STT semua. Ini kurang dari situ ya. Jadi akhirnya pada waktu saya di UKI itu saya terbuka wawasan saya bahwa memang sangat-sangat kurang kali. Jadi jangan heran kalau asesor profesor kita sangat minim. Menyedihkan sekali. Bahkan yang ada teologi yang paling banyak, pendidikan agama Kristen tidak ada sama sekali. Jadi saya berharap supaya bisa mencapai itu. Jadi pada waktu saya mengikuti tes untuk asesor, itu melewatinya sangat luar biasa karena harus mengikuti tes-tes yang bagi saya tapi saya tidak mampu. Tapi puji Tuhan di UKI itu diberikan pembinaan edukasi kepada dosen-dosen terpilih yang akan duduk di jabatan-jabatan tertentu. Dan kemudian itu pada waktu saya menjadi wakil direktur Pasarjana. Jadi semua pengetahuan yang saya ikut ujian di LAMDIK, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan itu yang saya dapat sekali di UKI. Jadi baik itu statistik dan semuanya saya bisa belajar semua baik dengan baik. Dan puji Tuhan saya lulus sebagai asesor ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau masuk ke asesor, bisa mengikuti tesnya boleh. Tapi program studinya di institusinya harus unggul. Itu salah satu syarat. Terus kemudian bergelar doktor dan juga lektor kepala. Punya tulisan yang di Sinta 2 dan juga Scopus atau Q1. Ya, sangat melelahkan gitu. Jadi kalau tidak bisa itu ya orang muslimnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya juga baru dilantik dari LMDT 3 karena dipilih dari pemerintah ke UKI menjadi salah satu asesor yang akan memberikan penilaian kepada dosen-dosen universitas yang mau naik jabatan akademik. Ya, UKI Kemenak juga meminta kepada LAMDIK untuk saya menjadi validator bagi STT yang ada di Indonesia untuk mau buka program studi baru. Salah satu tim penilainya saya. Ya, jadi ya puji Tuhan, saya melakukan itu dengan baik ya, luar biasa dan capeknya minta ampun ya. Kalau melakukan asesmen lapangan atau akreditasi, Bapak Ibu yang mau mengajukan akreditasi untuk program pendidikan itu di LAMDIK. Dan kalau saya menerima laporan evaluasi diri bisa standarnya 200 halaman. Satu sekolah 200 halaman. Kalau saya dapat 8 sekolah, itu 800 halaman. Tapi saya sudah diajar, jadi ya puji Tuhan bisa berjalan yang baik. Pada waktu Pak Iwan kasih tahu saya tentang lembaga ini, saya jujur saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Inalta mau menjadi the new Inalta ya. Jadi saya jujur saya pribadi walaupun saya di UKI, saya tetap akan membantu bagaimana memberikan memberikan pembinaan atau mungkin kalau dibutuhkan ya walaupun saya ngomong ya saya mau membantu supaya dosen-dosen juga punya kualitas yang baik. Saya percaya bahwa dosen di STT itu semua tuh punya kualitas, cuma tidak ada orang yang memberikan edukasi. Ya, karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh. Yang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar ya. Jadi Bapak Ibu saya berharap Inalta sudah menjadi bangkit kembali. Marilah membuat kurikulum yang terbaru, ya, dengan dosen-dosen yang tadi sudah katakan mau bisa maju, tapi harus dia aktifkan sistem terintegrasi. Jadi semua dosen terdaftar di situ untuk naik jabatan akademik. Ya, saya berharap supaya bisa bagus. Nanti kalau Pak Iwan mau ketemu saya, boleh bisa komunikasi dengan saya kapan kita membuat sesuatu yang baru. Sekarang juga kita sudah masuk di dalam dunia AI dan kurikulumnya sudah kurikulum OBE, ya, Outcome Basic Education. Saya berharap juga semua dosen juga memiliki RPS yang bagus, bahan ajar yang bagus. Kurikulumnya juga sesuai dengan kebutuhan pasar yang laris. Jadi orang Inalta yang membuka websitenya, orang membuka, oh nilai jualnya ada di sini. Tidak seperti Inalta yang dulu. Dan memulai sesuatu yang baru. Jangan lagi mengikuti adopsi yang lama ya. Kalau tadi doanya betul-betul mau yang bagus, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Ya. Jadi ini yang tergantung dari Bapak Ibu yang manajemen Inalta dengan segala sesuatu yang baru ya. Itu saja yang saya perlu sampaikan ya. Terima kasih, tapi sekali lagi mohon maaf dari jangan bilang saya asesor ya. Saya seperti biasa nama saya Armando Danikia. Saya punya istri juga orang Manado ya. Sama-sama ya dari satu lembaga. Pak Jonathan tahu itu ya. Cuman saya dari Setia dulu saya udah beralih ke UKI karena kalau mau maju jujur secara jabatan akademik apapun pasti universitas lebih bagus ya. Jadi bukan berarti saya melupakan lembaga saya, tidak. Tapi dengan ada di sana saya mendapat banyak edukasi dan saya juga bersedia untuk membantu banyak lembaga karena saya sudah keliling Indonesia ini sebagai asesor selama hampir 3 tahun. Banyak STT yang masih di bawah standar. Ya. Jadi kalau Inalta betul-betul mau maju, mari saya bersedia diri untuk membantu ya. Jadi supaya bisa menjadi lembaga yang paling bagus. Terima kasih Tuhan memberkati ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas janji-janjinya, semoga tertangkap dengan baik. Dan harapan-harapan. Saya mau kasih pengumuman terakhir bahwa jam 2 tempat ini akan dipakai dan kita masih memiliki waktu sangat sedikit dan kesempatan terakhir ini saya berikan kepada Yayasan Inalta yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Lukas Kacaribu. Kepada Bapak Dr. Lukas Kacaribu kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sebenarnya saya belum bisa berdiri di depan ini karena secara legalitas saya belum dibuat, tetapi karena diminta oleh
Bapak-bapak oke, saya coba akan menyampaikan kata sambutan calon ketua yayasan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Pembina yang ada di belakang, ada 5, 4 nggak hadir, 1 yang hadir, dan juga Bapak Rektor yang tadi sudah dilantik, dan semua dosen, segenap pengajar, dan juga STT yang ada, STT Inalta. Bapak Ibu yang terkasih, kenalkan dulu, nama saya Pendeta Lukas Kacaribu. Saya S1 itu komunikasi, ada hukum. S2 saya ada teologi, saya lulusan Unpad juga Bapak Ibu. Saya lulusan Grace Mission University Amerika di bidang teologi. Dan S3 saya namanya STT Inalta Ikat, karena S3-nya ikat saudara, berdampingan saudaraku. Jadi saya sangat terhormat sekali dan bersyukur ya bisa ada di depan Bapak Dewan Pembina, begitu juga dengan rektorat, dengan para dosen dan staf pengajar, dan juga ada mahasiswa, serta beberapa undangan yang ada di sini. Bapak Ibu, saya beritahu kepada pembina, dan STT Inalta ini saya begitu diminta untuk bergabung. Saya sampaikan ada satu hal yang harus memang kita lakukan, semuanya harus unity, sehati, karena saingan, kompetitor kita ke depan itu bukan hanya extern, intern juga ada. Bahkan saya sampaikan, bapak-bapak yang namanya yayasan itu, pemilik yayasan itu adalah pembina gitu. Bukan yayasan, bukan ketua STT. Jadi kita ini nggak punya modal. Jadi saya sampaikan kepada pembina, oke deh saya orang baru masuk, saya ikut nabur deh. Nabur berapa? 50, 100 juta saya nabur. Oke? Tapi pembina juga harus nabur dong. Kita harus punya modal. Kalau nggak punya modal, bagaimana STT mau bergerak? Itu ada biaya utilities, ada biaya dosen, ada biaya listrik, ada biaya pemeliharaan gedung, dan lain-lain. Total general saya sudah hitung butuh 1 miliar. Butuh juga Bapak Ibu untuk, sekarang adalah dunia AI, teknologi. Bagaimana orang bisa kuliah dari Papua, dari Sumatera, kita bisa sekali daftar, bisa juga kuliah. Banyak sumber-sumber keuangan yang bisa kita dapatkan untuk membuat STT ini bisa kembali maju. Jujur saya sangat sedih ketika saya belajar tentang STT ini. Saya sudah keliling semua STT, di STT Inalta, saya lihat lingkungan dan lain semuanya pada saat itu. Oke, saya siap, saya akan ikut bersama-sama dengan Bapak Ibu di luar daripada pekerjaan saya. Bapak Ibu, saya startup bisnis, beberapa perusahaan saya bantu memang yang tadinya mulai nggak baik, diperbaiki jadi baik. Apa salahnya STT kita perbaiki, Bapak Ibu. Ya, baik sumber daya manusianya, begitu juga isi yang ada di dalam, teknologi dan lain-lain. Nah, beberapa hal yang mungkin yang akan yayasan buat, kalaupun saya lagi nego dengan pembina, baik Pak Arya dan beberapa kemarin pembina, saya sampaikan, saya tidak mau di yayasan kalau masih ada nggak benar di pembina. Satu, saya dengar isu-isu yang nggak benar gitu. Saya nggak mau diberkati oleh orang yang nggak benar, itu yang saya sampaikan. Jadi, kita berani berkorban lah. Saya bukan lulusan S1, S2 dari Inalta. Saya tidak punya maksud apa-apa, yang penting memperbaiki karena saya ada anak Tuhan. Saya beritahu sama Pak Jack, 1 tahun setelah ini baik, Bapak ganti saya nggak masalah. Yang penting saya punya hati ingin memperbaiki ini. Gitu, karena saya dengar dari Pak Jack. Gitu. Saya juga punya perusahaan Bapak Ibu, bukan hanya 1, saya punya ada lebih daripada 4 perusahaan. Jadi saya sangat sibuk sekali. Saya menggembalakan 4 gereja. Bapak Ibu, saya juga punya banyak yang harus saya kerjakan. Bapak Ibu. Jadi karena ini adalah Tuhan yang suruh, ayo kita perbaiki. Saya kenal Pak Jack ketika kami sama-sama di Los Angeles. Dia ceritain semua dan oke Pak Jack kita bantu. Tapi ingat saya bukan money oriented sekali lagi. Saya bukan money oriented, maaf umur 45 saya sudah pensiun. Umur saya sekarang 50 Bapak Ibu. Sekarang hanya ingin bagaimana memperbaiki. Pensiun dalam arti Bapak Ibu, saya di rumah udah bisa tidur. Tidur, uang masuk. Anak saya kuliah di Amerika Bapak Ibu. Jadi saya beritahu ke Pak Jack. Oke Pak Jack, kita akan bantu sama-sama. Tapi ingat, ya saya ini anak Tuhan, saya orang sekuler gitu. Tapi saya menggembalakan gitu. Jadi saya bisa jadi seorang misi, saya bisa jadi pengajar, bisa menjadi rasul. Ya itu tugas kita di bumi ini sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau memang mau sama-sama, ayo beritahu sama Pak 4 pembina lagi. Diberitahu. Kalau semua mau sama-sama, ayo. Saya minta kepada pembina, ayo tabur. Tabur berapa kayak 50 juta. Tabur berapa kayak 100 juta. Kalau ada 5 pembina, berarti 100 juta, 500 juta. Saya 100, berarti 600 juta. 600 juta ini kita bisa untuk menggerakkan Inalta ini kembali. Untuk membayar ketua STT, membayar dosen, membayar semuanya. Tapi kalau saya orang luar mau menabur, bapak-bapak pembina yang notabene dalam yayasan itu Bapak Ibu, saya juga buka kantor pengacara, saya lawyer Bapak Ibu. Jadi saya tahu bahwa yang punya kuasa yayasan itu adalah pembina. Ada apa-apapun ini adalah aset semua di pembina. Jadi masa pembina nggak mau tabur? Ayo dong tabur sama-sama.
Pak Iwan sudah mengerjakan tugasnya. Dia sudah undang Prof. Hoga, dia sudah undang asesor, udah bergerak cepat. Nggak bisa secepat ini kalau orang tidak punya pengalaman. Saya sangat salut ketika tadi banyak orang yang hadir di sini, Bapak Ibu, dan saya cuma sampaikan ke Pak Jack, legalitasnya. Kalau nggak punya legalitas yang baik dan benar, sayang sekali Inalta ini, Bapak Ibu, sayang. Inalta tahun berapa didirikan? Tahun 74. Saya nggak tahu, saya lahir tahun 74. Dan saya ada di sini sekarang, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya bukan money oriented. Saya kenal Pak Jack, saya kasihan Pak Jack. Saya juga dengar cerita semua bagaimana ini, Bapak Ibu. Oke, biasanya konsultan itu bayar, Bapak Ibu. Kalau Hotman Paris 1 jam dibayar 5.000 US, Bapak Ibu. Saya juga dibayar. Tapi kalau di sini saya bilang sama Pak Jack, oke, semua free. Ketua yayasan itu digaji, Bapak Ibu. Saya bilang nggak usah digaji. Yang penting kita perbaiki. Begitu sudah baik, karena saya bukan alumni, saya tahu diri. Siapa yang alumni yang memang bisa pegang setelah baik, ayo pegang lagi jadi ketua yayasan. Nggak usah saya. Karena saya orang luar, saya orang independen, saya siap. Jadi kita harus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Inalta, Bapak Ibu. Kualitasnya apa? AI. Sekarang saya saya dosen di salah satu STT, saya sampaikan, ya kamu harus tahu AI dong, kamu harus tahu teknologi dong. Sekarang kalau kita mau mengajar bapak-bapak dosen semua, ya, apapun ada di sini. Berbicara tentang ekspositori, berbicara tentang khotbah, berbicara tentang beberapa masalah. Tinggal tanya ChatGPT, orang sudah tahu kok. Dengan DeepSeek lagi sekarang. Itu lebih cepat, Bapak Ibu, semuanya. Nah, apalagi yang kedua, memperbuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Baik Pak Iwan Tangka, dalam negeri, luar negeri. Dengan Dirjen Bimas Kristen, dengan asesor Bapak Ibu. Ini harus ditangkap gitu. Saya tadi doanya Pak Jack membuat saya sedih, gitu. Terus memelihara integritas dan nilai-nilai Kristiani. Ini yang saya bilang. Saya tidak mau Pak Jack sebagai ketua yayasan, kalau saya diberkati oleh orang yang nggak benar, itu terimpartasi kepada saya, gitu. Jadi dalam aspek kehidupan kampus, STT Inalta tetap menjadi mercusuar kebenaran di seluruh Indonesia. Amin, Bapak Ibu. Saya tahu Pak Pendeta Iwan, Pak Pendeta Jimmy itu lulusan dari Inalta dan sudah senior semua, udah banyak makan asam garam. Saya yang masih muda, Bapak Ibu. Kami orang-orang muda, memang ada yang kurang, disebut adalah penghormatan. Ada disebut upah penghormatan, gitu. Di sini juga diperlukan. Yang terakhir, yang keempat dari saya, Pak Jack, karena saya diminta, ini saya sampaikan. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme seluruh staf pengajar dan tenaga pendidikan, karena tulang punggung daripada STT ini adalah mulai dari Pak Ketua STT, Bapak Ibu. Mulai dari situ, makanya harus sejahtera. Gitu. Harus sejahtera bagaimana? Saya ngelihat ada STT. Mulai dari Ketua STT, bukan teologi kemakmuran, Bapak Ibu. Mulai dari Ketua STT sampai dengan dosen itu hampir punya mobil semua. Tapi bukan jual ijazah untuk itu, Bapak Ibu. Gitu. Karena banyak juga STT jual ijazah. Gitu. Tetapi ada satu STT di Indonesia, saya kenal baik Bapak Ibu. Setiap tahun 1.500 orang yang daftar, 600 orang ditolak. Karena begitu bagus STT ini. Itu 1.500 mendaftar, 600 yang ditolak. Tetapi mereka buat itu setelah mereka lakukan langkah-langkah. Dan Inalta yang sudah hampir 51 tahun Bapak Ibu, punya infrastruktur yang saya lihat. Ada STT hanya 2 ruko juga maju kok. Inalta infrastrukturnya alumni. Kedua, gedungnya, tanahnya, terus kurikulumnya, terus apalagi semuanya punya infrastruktur Inalta. Cuma bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu, kita bisa bersama, Bapak Ibu. Janganlah sempat Inalta ini pecah dua, gitu. Tetap bersatu. Kalau pecah dua lagi, kasihan yang dulu membangun daripada Inalta ini. Saya sekali lagi, saya ada hubungan dengan Inalta. S3 saya, STT Inalta, ikat, itu aja. Bapak Ibu. Itu aja dari saya karena saya diberikan oleh Pak Dewan Pembina, Pak Pangka juga memberikan kesempatan buat saya. Sekali lagi saya minta maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya masih muda, tetapi kalau diberikan kesempatan untuk sama-sama bekerja, saya akan siap bekerja. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada pembina, sebelum saya dilegalitaskan, saya tidak akan bergerak. Tapi begitu dilegalitaskan, kita bergerak bersama-sama dengan Pak Dewan Pembina, juga dengan STT, dengan Ketua STT. Sekali lagi, Bapak-bapak yang terhormat, Ibu-ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dengan berakhirnya kata sambutan dari Bapak Dr. Lukas Kacaribu, maka berakhir pula acara pada siang hari ini.
Tuhan memberkati. Shalom.